ke arah kafe, ke hotel juga. Gue pernah juga masuk ke hotelnya buat nanya harga sebenarnya. Enggak, setahu gue. Cuman mungkin kalau ada yang mau staycation di hotel Telkom, Kayaknya nggak tepat tempatnya kalau di situ John. Karena Aduh, aku dari hotel Telkom. dari hotel Telkom. tapi pernah John staycation di hotel Telkom. Jujur aja kepikiran John. sih. Pernah pernah. kepikiran. Sebenarnya bukan sama cewek atau apa, nyoba sendiri Nyoba gitu. sendiri, ya. Gimana sih rasanya gitu. Emang iya, Pan? Iya. Hai Golden People, selamat datang di podcast Himatredia. Jadi perkenalkan, aku Putu Intan Maswari, bisa dipanggil Intan. Jadi kali ini aku merangkap jadi host buat podcast kali ini. Tapi aku nggak sendirian nih, jadi di sini aku bersama dua bintang tamu kita yang kan nggak sendiri, bisa dari dulu kamera. Mungkin bisa perkenalan diri terlebih dahulu nih, kan Boleh. mungkin aja ada yang nggak tahu ya. Masa lu nggak tahu sih? Nggak, bercanda John. Sombong banget. Kenalin gua Taufan Rafat Dhani, gue biasa dipanggil Topan. Gua di sini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Himatredia Kabinet Abinala. Halo. Halo Kak Topan. Baik banget. Kalau gua John Dwi Sbade dari Departemen Kaderisasi. Di sini gua menjabat sebagai Ketua Departemen Kaderisasi. Anjay, serem banget. Oke. Karena kita udah kenalan nih, kita mungkin aku mau langsung aja kasih tahu tema podcast kita kali ini ya, kakak-kakak. Jadi tema podcast kita kali ini itu adalah serba-serbi kuliah onsite. Jadi kan kita angkatan 20 ini kan mungkin baru ngerasain onsite yang bener-bener onsite itu semester ini kan, karena semester kemarin kan cuma setengah doang Online, gitu ya. kan. 2 tahun online anjir kita. Makanya ini kita ngobrolin tentang kuliah onsite gitu. Siapa tahu ada info-info yang nggak Menarik. ditahuin ya gitu ya pokoknya. Kayaknya yang John menarik. lebih menarik sih. Oh ya, John lebih menarik. Gua nggak relate sih karena gua nggak pernah masuk ya. Ya aduh, jadi gitu lah John. Ini kayak semua anak hiburan kayak gitu. Oh, enggak. Jadi Iya, kita pertama ngapain nih, Kak? aku pertama mau nanya aja sih, karena kita sekarang kuliah onsite nih, aku mau nanya Kak Taufan sama Kak John udah pernah keliling sejauh mana sih di kampus ini? Mungkin dari Topan dulu. Atau nggak pernah keliling sama sekali? Kebetulan gue tidur doang sih di kos. Enggak, bercanda. Kalau sejauh mana gitu, sejauh mana di Telkom ya? Kebetulan gue sehat banget orangnya. Jadi tiap sore itu kita jogging, sering jogging. Emang iya? Sama wakil kepala departemen Mice ya. Oh, misal. Jadi gue suka jalan-jalan lah, udah sering jalan-jalan sampai belakang asrama, TWLT gitu, udah tau lah. Sampai Berarti semua gedung-gedung itu udah pada udah ya? tahu. Kalau Kak John gimana? Kalau gue sih dari FIT biasanya gue pernah jalan dari gedung FIT ke yang monumen itu apa sih? Monumen TWLT. Bukan yang Tekno. Teknopark. Iya. Terus ke arah kafe, ke hotel juga. Gue pernah juga masuk ke hotelnya buat nanya harga sebenarnya. Enggak, setahu gua yang hotel itu buat ini deh, buat orang-orang. Buat tamu-tamu nggak sih? Bukan buat mahasiswa pertukaran pelajar bukan sih? Buat mahasiswa internasional sebenarnya. Tapi boleh John kalau kita di sana. Boleh. Lu nggak ada rencana mau di sana? Enggak, kebetulan kan buat mahasiswa pertukaran pelajar kan aku bukan ya, jadi bukan. ngapain juga, aku juga punya rumah loh kebetulan, jadi nggak perlu tinggal di hotel. Kak Taufan pengen ya? Enggak. Makasih di Pesbal udah sangat nyaman. Cuman mungkin kalau ada yang mau staycation di hotel Telkom, Kayaknya nggak tepat tempatnya kalau di situ John. Karena Aduh, beda. aduh. Terus kalau misalnya ngomongin tempat-tempat gitu ya, kalian ada nggak sih tempat-tempat yang menurut kalian tuh kayak tersembunyi di Telkom yang banyak orang nggak tahu, kayak tempat apa ya aku bilangnya? Hidden gem gitu ya. Iya, tempat ternyaman kalian gitu yang tersembunyi tapi orang-orang banyak belum tahu gitu loh. Kalian ada nggak sih? Kalau Kak John di mana? Ada nggak? gue selama keliling-keliling nggak pernah nemu ya. Cuman gue paling suka sama view-nya tuh di BTP sebenarnya, di Teknopark gitu. Karena Lu jarang kuliah sih Jo. iya lagi Pan. Karena di BTP itu buat spot hunting foto gitu bagus banget. Serius. Di lantai 2 yang habis tangga itu ya. Iya, habis tangga itu. Kalau Kak Taufan di mana?
Sebenarnya di sekre sih. Oh di sekre, kenapa tuh Soalnya di sekre alasannya? itu kita bisa enggak, bercanda. Enggak kayak gitu. Satpam Nggak, soalnya tangkap dia. Nah, soalnya di sekre itu gimana ya? Karena gue sering di sekre gitu. Karena kita rapat di sekre, terus apa-apa juga kebutuhan banyak-banyakan barang-barang himpunan tuh kan di sini semua kan. Jadi ya karena sering ke sini jadi ya udah nyaman aja gitu sih. Asal ingat jaga kebersihan ya kak, kan rajin piket juga kan di sekre Ini kan. bisa dilihat tuh kan, bersih lantainya. Kalian nggak mau nanya aku gitu tempat favorit Nggak mau. Emang please di tanya, sini- harus emang aku di sini tanya aku please. Kak Intan yang harus tanya ke kita berdua kan. Satu aja kalau aku ya kan walaupun mereka nggak tanya juga. Enggak, padahal kita enggak ada yang nanya teman-teman. Nggak apa. Jadi kalau aku tuh tempat favoritnya itu di depan Danau Galau. Emang Kenapa pernah ada momen apa di situ? Kak Enggak, Intan? itu tuh keren kalau malam-malam karena ada air mancur bisa nyala, lampunya nyala. Oh. Air mancur Tapi nari enggak ada gitu momen bilangnya. apa-apa di situ. Ada kebetulan. Aku kalau galau sendirian tahu ke sana. Di sana. Iya, sumpah. Enggak Jadi seriusan ini. aku pernah ke sana. Jadi aku tuh apa namanya tuh air mancur di Danau Galau tuh nyalanya dari jam 7 sampai jam 8 kurang 1 menit. Aku ingat banget pokoknya. Kalau galau bisa banget ke sana. Berarti emang benar-benar danau galau ya. Iya, Berarti emang khusus di situ buat orang-orang galau ya. Kayak Kak Intan ini. enggak juga. Dia emang orang galau terus kayak gitu. Kalau boleh tahu emang galau tentang apa sih? Kan nggak boleh nanya-nanya aku. Oh, apa iya. jadi sini hostnya gue berdua. Enggak, gitu. enggak bisa. Tadi kan katanya disuruh nanya. Enggak boleh. Pokoknya aku tempat favoritnya di danau itu satu aja. Terus kalian pernah nggak sih kalau itu kan aku ke danau malam-malam ya? Kalian pernah nggak sih di kampus sampai malam gitu? Sering sih. Itu mah udah kegiatan. Makanan sehari-hari Iya. buat anak himpunan kayaknya. Tapi emangnya nggak diusir sama satpam? Kalau masalah diusir sih gimana kita ngenegonya sih. Berarti deket dong sama satpam di kampus ini? Kebetulan deket karena sering disamperin aja. sama sering kita kasih rokok. Ayo, emang iya Pan? Enggak tahu. Kan kita baik gitu Jon, maksudnya kan Iya. mereka jaga. Oh berarti satpam Telkom baik-baik? Baik. Atau gimana? baik. Berarti kalian nggak pernah ada masalah sama satpam Telkom karena kalian kan sering buat acara juga kan di kampus. Mereka ngertiin sih, maksudnya mereka ngertiin karena kita mahasiswa gitu kan, organisasi pasti banyak ada acara, jadi ibaratnya mereka ngertiin kita lah gitu kalau kita keluar malam atau gimana gitu. Oke. Karena udah ngomongin kegiatan kampus, aku mau nanya-nanya deh tentang perkuliahan Kak Taufan sama Kak John. Ini gitu. sebenarnya paling males sih. Ada pertanyaan lain nggak? Nggak ada. Ini emang udah diatur sama Hasan. Oh sama Hasan ya? Sorry. Aku takut sama Hasan. Habis itu, kalau kalian tuh kuliah rajin kan ya sebelumnya? Rajin kan? banget sih. Apa Rajin. cuman tapping terus pulang atau tipsen? Kalau tapping itu termasuk rajin kan? Kita kan datang. Tapi maksudnya ikut pelajaran enggak gitu, ikut kelas enggak gitu. Mungkin dari John dulu deh. John ikut. Kalau awal-awalan sih emang awal-awal kuliah onsite tuh emang rasanya hype banget ya, kayak rajin gitu dateng. Lama-lamaan males. Iya, lama-lamaan kok kuliahnya makin pagi gitu kan. Dulu kayaknya siang terus gitu. Itu sih. Jadi males bangun paginya nggak sih Males hambatannya? banget. Tapi kuliahnya tuh tetap ada keinginan buat rajin. Yang buat males tuh bangun paginya. Iya, bangun pagi sama mandi pagi sih. Jadi emang gue juga kalau kuliah sih jujur aja ya. Apa tuh? Jadi jujur kalau kuliah tuh Nggak jarang- mandi? Nggak mandi sih. Jadi kayak bangun. Pantes jangan kecium gak sih aroma? Pantes emang bau banget. Apalagi Kalau kalau lagi lagi udah mandi. Oh gitu. Kalau sini udah mandi. kalau lagi kelas Pancasila tuh. Emang kan kita kan gabungan ya 0302 itu. Gua udah masuk kelas tuh baunya. Enggak, perasaan Jon nggak pernah masuk kelas Pancasila. Emang iya, Pak. Kelas Pancasila itu nggak sih di GKU nggak sih? Iya kalau di GKU. Kalian seneng nggak sih kelas di GKU? Ada apa kek? males sih. Gue kalau dari gue ya jujur kalau di GKU ya dibanding di FIT tuh, karena kalau di FIT kan enak ya, kita kayak masuk gate 2 langsung parkir, habis itu ya langsung masuk. Cuman kalau GKU tuh ke belakang udah dari parkiran jauh banget kan, jalan dulu, terus nyampe sana ya Ngantri lift dulu. ngantri di depan, kita lift belakang juga ngantri, jadi ya udahlah, udah pasti telat lah kalau di GKU tuh, apalagi orang-orang kayak gue sih sebenarnya. Mana lantai 7 nggak bisa dipencet lagi. Jadi kan kita yang di lantai 7 kadang harus naik dulu ke lantai 6 terus naik ke lantai 7 atau yang kita langsung ke lantai 8 terus turun gitu nggak sih? Kalian biasanya turun dulu atau naik Gitu, dulu?
karena lantai 7 nggak tahu sih udah sebulan ini ya Jon. Lu ngerasain nggak sih? Apa lu nggak pernah kuliah Jon? Gue terakhir ini pancasnya nggak pernah masuk kan. Oh gitu. Iya pokoknya lantai 7 tuh nggak bisa dipencet. Jadi gue mendingan ke lantai 8 dulu. Jadi nanti turun tangga darurat baru lantai 7. Tapi emang iya sih, gue juga waktu kelas Pancasila juga ngerasain itu. Jadi kalau nggak ke lantai 6 dulu, ke 8 dulu buat naik dulu atau turun dulu. Gue pernah nyoba, itu kan ada 2 lift ya, ganjil genap. Gue karena nyoba di genap, mungkin ngerasa mungkin nggak bisa 7 di genap. Gue pindah ke ganjil, ternyata sama aja. Jadi ngelamain doang ya? Iya. Makanya yang paling sebenarnya kita tuh paling enak nggak sih kuliahnya, kita tuh fakultasnya kan di depan nih yang ilmu terapan. Jadi kita tinggal masuk, nggak yang kayak orang-orang tuh yang di TWLT tuh kan pada di sini tempat parkirnya, tapi mereka jalannya jauh kayak gitu sampai harus naik tayo dulu gitu. Kita tuh sebenarnya enak sih di FIT kayak langsung masuk fakultasnya. Di depan sih soalnya. Jadi emang kalau di TWLT tuh setahu gue parkirnya tuh di GKU. Jadi dari GKU tuh kita jalan sama tayo. Putra, dari Asrama Putra lurus lagi. Gila itu jauh banget sih. Untung FIT nggak ada sih di sana. Wah, gue kalau dapet kampus kayak gitu, gedung kayak gitu udah males banget sih. Iya. Nggak kuliah terus. Kurang tahu sih, kebetulan kayaknya iya. Sebenarnya intinya kalau kuliah itu yang penting mata kuliahnya jangan pagi aja. Ini buat dosen-dosen yang denger podcast ini. Gak mungkin dosen-dosen dengar. Siapa tahu Pak Anang nonton atau siapa kalau gitu. kelas 7:30, 7:30 tuh gimana ya? Udahlah. Bikin mager karena pagi banget gitu. Apalagi jalan ya, dari parkiran terus ke kampusnya jalan gitu. Kalian biasanya parkir motor di mana sih? Kalau gua sih udah pasti di parkiran motor depan FIT sih jelas. Gua kalau ke yang itu kan samping FIT masih ada parkiran yang luas banget itu. Oh iya. Gua parkir situ aja males. Gua Samping nggak FIT? pernah ke situ. Di mana Yang deh? ada ketutupan tuh kan? Oh, Ketutupan. itu bukannya buat staff ya? Enggak, itu buat mahasiswa juga. Cuman kan parkiran yang di situ setahu gue tuh buat FIK juga, buat FKB juga kan. Jadi kayak makanya rame. Jadi tuh parkiran luas. Gue juga selalu di situ sih kalau parkir. Kalau di GKU ya di samping GKU tuh. Kalau di Sekre kebetulan beda tempat parkir aja. Di mana tuh? Ini spot favorit gue. Spot favorit parkir ya. Jadi emang nggak perlu tapping, nggak perlu apa, tinggal taruh aja motor di depan. Emang nggak diusir sama satpamnya? Kebetulan nggak pernah sih, alhamdulillah sampai sekarang. Semoga setelah podcast ini keluar jangan ada satpam yang mendengar. Dari kok kita ngobrol jauh banget ya dari ngomongin apa sih tadi yang pertama tuh? Perkuliahan ya. Terus malah jadi tempat parkir gitu. Biar nggak ngalur ngidul gitu, aku kayak mau nanya ini aja deh, dosen. Apa sih matkul favorit kalian dulu deh? Apa? Matkul favorit kalau gua sih intinya yang nggak berhubungan dengan coding sih, jujur aja. Apa itu? Satu matkul yang paling diingat. KAV gua. Karena di Rancau Pas ini kan ada cerita. Cerita apa tuh Kak Jon kalau boleh tahu? Kebetulan ini pertama kali Kak Jun bertemu sama... Oh enggak? Bukan. Belum. Bukan dari Rancau Pas ya? Itu cerita gua baru deket-deket sama anak TRM juga kan. Datang telat, pulang duluan. Jadi ibaratnya cinta inilah ya. Bertemu di Rancau Pas lah ya. Iya. Emang Kak Topan enggak? Enggak kebetulan. Gue emang di sini belum tertarik lah buat punya perempuan. Kalau dari host sendiri nih kayaknya Kalau ada host ceritanya. Kan enggak, kalau host ini emang perjalanan cintanya cukup rumit lah dan cukup panjang gitu, banyak. Boleh nggak sih diceritain? Nggak boleh. sedikit Nggak boleh. dulu Kak, Nggak please. boleh. Nggak bisa Kak. Nggak boleh. Kira-kira selama di TRM ini gimana Kak? Jadi selama di TRM enggak bercanda. Tanyain dong aku Itu matkul gua tanya, favorit. nggak mau. Matkul favorit Jadi kok itu kita tanya kan Jun ya? Iya, itu Nggak mau. tanya. Pokoknya pertanyaannya yang sesuai sama yang aku tanyain aja. Emang matkul favorit Kak Intan tuh apa sih? Pancasila. Kenapa? Pancasila. Sumpah ya, apa tuh dosen Suka Pancasila? sama Pak Ganjar? Enggak, dosen Pak Ganjar tuh mirip banget sama iniku, apa namanya? Almarhum kakekku. Jadi kayak aku liat, kakekku gitu. Tapi sumpah mirip, mau liat fotonya enggak? Boleh enggak sih aku? Mau lihat ya, Bang? Lihat foto Pak Ganjar apa foto almarhum? Foto kakekku. Kalian kan tahu kayak Pak Ganjar kan? Lihat sekilas ya, tapi aku enggak bakal tunjukin ke mereka. Iya, Iya, tahu mirip. Sumpah. Iya lagi. Ya. Jangan-jangan. Boleh gak sih ditampilin gitu? Enggak boleh. Enak aja. Terus tapi kalian kan tadi itu belum bilang matkul favorit. Iya, itu sebenarnya gue nungguin sih kok kalian nggak nanyain gue. Maaf. Apa emangnya matkul favoritnya? Sama nggak matkul favorit gue tuh karena gue emang basic gue bukan di coding ya, jadi
emang gue lebih suka ke desain atau videografi, jadi THV sih emang matkul favorit. Semoga di TRM ada matkul itu TAV lagi. THV 2 kayak proyek multimedia kan ada 1 2 PW. Diperluas lah TAV ini tentang videografi atau apa editing gitu. Gue sebenarnya masuk TRM ini maunya itu. Iya, sama gue gitu. Karena kita ngeliat multimedianya kan. Iya. Ternyata teknologi rekayasanya coding sampai lulus. Kalau matkul yang nggak disukain apa? Wah. Ada. Kebetulan kita suka matkul semuanya, jadi Baru aja tadi bilang nggak suka coding-codingan, sekarang tiba-tiba Bukan kita bilang, nggak suka, karena emang bukan minatnya kita di situ gitu. Kayak ibaratnya apa ya bukan kita banget lah ke coding tuh. kalau gitu gini deh, matkul yang kayak kalau misalnya setiap ada kelas matkul itu kayak kelas ini males gitu. nih gitu. AI sih. John aja deh Kecerdasan kayaknya. buatan jujur. Kecerdasan buatan. Oh. Karena bukan karena dosennya ya, maksudnya karena Kenapa serius. tuh? Kenapa? Karena ini sih apa? Pagi. Ininya itu hari pagi. Rabu jam 8:30 kan, walaupun sebenarnya nggak pagi banget sih. 7:30 ya? Setengah 9. Pagi banget gitu. Gue tuh paling males banget kalau matkul pagi tuh yang kayak gue bilang tadi. Kendala dibangunnya pasti ya. Terus malas mandi juga kan sebenarnya, malas kena air. Siang aja udah pakai jahim langsung jalan. Terus kalau misalnya dosen-dosen yang Kak Tovan sama Kak John paling deket tuh ada nggak? Dosen paling deket, udah Paling jelas sih. dekat, paling Kak John Parikman suka lah gitu. Wali dosen gue sendiri. Parikman ya. Karena sama Parikman ini dari semester awal sampai sekarang gue ketemu Parikman tuh, dia bener-bener ngebantu banget sih secara nilai, secara apa ya, inti terakhir tuh gue AR kan telat ya, dan itu nggak apa-apa, santai aja. Dia ngebantu lah ya intinya. Iya, ngebantu banget sih. Gue nggak ditanya nih. Untuk kedua kalinya gue. Enggak, itu lanjut aja. Oh, kita lanjut ya? Lanjut. Oh, kita ngobrol berdua aja nggak Berdua sih? aja ngobrol. Kayaknya podcastnya udah selesai. Oh enggak ya? Kalau Tovan apa? Padi. Pak Adi, kenapa tuh? Yang pertama gue deket sama Pak Adi. Sama Pak Adi ini mungkin karena himpunan tuh kan apa-apa ke Kaprodi ya. Kalau minta tolong apa ke Kaprodi. Jadi kayak Pak Adi ini yang gue rasa tuh dia banyak ngebantu kita sih. Mulai dari proker-proker, hal-hal sepele lah kayak peminjaman. Pak Adi tuh banyak ngebantu kita juga buat di himpunan. Terus kalau di kelasnya juga kayak gitu, dia juga baik lah. Kayak sekarang aja kelas kita udah skip kan. Sorry 03. Oh iya, maaf ya. Soalnya kelas kita duluan selesai buat produk gitu. Berarti seneng dong kalau misalnya ada kelasnya Pak Adi. Nggak pernah bolos? Nggak pernah. Jarang, sumpah. Jarang kelas Pak Adi tuh selalu masuk karena pertama jadwalnya enak, siang, bener, sore siang. gitu kan. Terus juga kuliahnya juga kita bikin karya kan, kayak langsung ke praktek gitu, enggak. Apalagi waktu sesi tukang-tukang gitu kan. Nah, pindah. Emang kan jadi tukang ya kelasnya. Kak John ya? Bukan, kebetulan gue desainer. Karena kan kita absennya bareng tukang. Jadi ya udah itu. Datang telat juga nggak apa-apa kan. Absennya juga langsung 2 kali pertemuan. Banyak lah plusnya Pak Adi tuh. Ya kan lu kan waktu kaderisasi gitu juga kan Dibantu banget sih Times. acara Times. Kalau Kak Intan emang apa dosen siapa dosen favorit? Siapa ya? Pak Antik aku. Soalnya gimana ya? Aku tuh dari semester 1 sampai semester berapa sih kita sama Pak Antik? Sampai semester 4 ya? Gue sampai Enggak, lupa enggak, banget tiga, yang mana. tiga. 4 tau? 3 kan ya kameramen? 3 ya San ya? 3 3 ya, jadi kita tuh kelasku 3 kali berturut-turut diajarin Pak Antik. Terus Pak Antik tuh apa-apa karena namaku paling aneh mungkin ya, depannya Putu. Jadi ya silakan Putu, Emang iya aneh? silakan Putu. Emang Putu aneh? Enggak, maksudnya kan paling beda dari yang lain kan. Terus jadi kayak iya silakan Putu, iya silakan Putu kayak gitu. Jadi Lu juga pernah ditawarin jadi asprak ya? Iya. Sama Pak Antik kan? tapi Rajin banget Kak Intan. Pasti Kak Intan pinter nih ya. Mata bisa aja. mata kuliahnya Pak Antik. Udah pokoknya. Terus apa lagi ya? Tanya-tanya lagi dong Kak. Kak, aku makan ini Kak. Boleh. Oh ya, ini jajannya aku yang beliin. Kalau ininya? Kalau ininya Kak John yang beliin. Iya. makasih Gue banget. ini tinggal makan doang sama minum. Kalau ngomong-ngomongin kayak kegiatan kampus, terus kita kelas juga, itu kalian ada nggak sih kelas-kelas yang sampai sore, sampai malam gitu? Oh. Yang buat apa ya, kayak ganggu banget gitu. Sore-sore Lumayan. kan pasti kalian pengen pergi, pengen jalan-jalan, pengen nongkrong di WDP gitu. Tapi lu ada Jun kelas yang sampai 6:30 tuh? Gue nggak. Kalau sampai ngelebihin maghrib nggak ada sih gue.
Kita ada tahu sebenarnya. Nggak ada. Ada. Oh, Pak Rikman. AR. Tapi kita kan sering Online. asinkronus soal. Jadi kayak Kan gitu. emang Pak Rikman tuh 1 minggu tuh 1 kali sinkronus atau 1 kali asinkronus. Tapi kalian seneng kalau misalnya nanti ada kelas gitu yang sampai malam-malam banget gitu. Kalau sampai malam banget gue nggak suka. Tapi sih. gue lebih mending itu John, dibanding kita kelas setengah 8, setengah 9 ya. Gue mendingan kelas yang setengah 5 sampai setengah 7 deh. Oh berarti daripada pagi mending sampai malam gitu. Nah, ya? maksudnya Enggak, daripada iya pagi. Enggak sih, itu aneh banget. Gua nggak suka. Gua Gua nggak apa-apa lah morning. pagi nggak apa-apa. Lu nggak Karena- morning person banget ya. Si- Sama pan, gue juga nggak morning person. Cuman kelas pagi ini yang ngebantu gue produktif bangun pagi. Gitu. Iya sih, kalau Kelihatan kita kan nggak produktif gitu orangnya, makanya dia males gitu. Emang Apa-apa kelihatan sih dari rambutnya juga gue cukur tuh. keriting gitu. Ya boleh dilanjut Kak ke topik yang lain. Pernah berapa lama sih kalian ini kayak di kampus tuh sampai rekor terlama kalian di kampus? Di kampus. Kampus atau lingkungan Sebenarnya kampus? Kampus, lingkungan kampus. Lingkungan kampus lah ya. Masa kayak di WDP juga Janganlah itu masuk. dimasukin. Oh, enggak ya? Ah, itu mah mungkin beda. 22 jam aja. Bisa jadi sih. Tapi kita sering sih ya. Maksudnya di dalam kampus pun kalau ada acara kayak Times gitu. Kita bahkan dari siang kuliah sampai terus malam bikin acara, belum rapat-rapat kan. Rapat-rapat sekarang udah offline semua kan. Kita di Belum gladi juga. Kalau gladi itu udah sampai kalau paling lama waktu itu pernah hampir jam 12. Jam 12 malam. Hampir. Itu kalian kan malam-malamnya di kampus, kalian nggak pernah gitu ngalamin kejadian-kejadian aneh gitu? Kejadian aneh nggak pernah sih. Gue pernah lihat sesosok ini sih, Apa tuh? Apa tuh kak? perempuan. Di mana kan? Nggak ada sih. Nggak ada. Nggak ada. Nggak seru banget. Ada ini aja kayak biar seru. Apa ya? Kalau masa mistis ya di Telkom tuh yang katanya terkenal di daerah asrama, katanya terkenal banyak. Nggak di asrama doang sih, kayak di daerah Telkom tuh banyak ya setan lah gitu ya. Kayak sosok kayak gitu. Cuma nggak pernah sih ngeliat gitu. Cuma kalau Kak Intan kayaknya kan lebih profesional kalau di bidang mistis-mistis kayak gini nih. Nggak ada. Emang Kak Intan pernah ngeliat apa sih? Kebetulan aku kan ke kampusnya juga jarang ya, jadi nggak pernah. nggak pernah. Sesosok gondrong gitu. Gondrong. Ini yang lu gondrong. Sumpah cukup gue tahun depan. Gue nggak bohong. Gondrong, terus Nggak, yang- sering nongkrong di WDP, duduk di atas portal itu. Rambutnya terbang-terbang kena angin. Itu pasti udah tahu siapa, Topan. Nggak, yang lu pernah cerita tuh Tan Apa ke gua, sih? yang di gate 1. Gate 1. Oh, jadi kan nggak mau. Enggak, emang apa sih kayak denger suara gitu? Jadi gimana ya bilangnya? Kan kalau misalnya jalan gate 1 tuh kan besar gitu ya. Kan gate 1 kalau kita pulang kan emang aksesnya semua Ya, ke gate harus 1 gitu kan. kalau motor. Nah, kalian pernah nggak sih kalau misalnya udah waktunya jam pulang itu kan rame ya? Kayak ngerti nggak sih ada suara motor kayak itu jalanan kayak kita. Ngerti nggak sih maksudku? Iya, iya, ngerti ngerti. Kayak gitu. Terus waktu itu aku pernah nih Jam ada berapa? Lu? dengerin dulu. Iya. Jadi waktu itu aku pernah ada acara serius John ini ceritanya. Serius? Terus Iya. aku kan ada acara UKM Bali ya. Sampai jam 12-an lebih tuh baru pulang deh. Setengah satuan. Terus itu kan kita nggak tahu ya ternyata gate 2 itu bisa dilewatin. Jadi kan kita kebiasaannya lewat gate 1, jadi aku sering ke gate 1 gitu loh, lewat gate 1. Terus itu aku bertiga aja, cengtri. Lo kan cengtri, goncengan bertiga. Nakal banget sih kan naik motor bertiga. Kayak Kan cabai-cabian. rumahku Tapi cewek-cewek. perempuan semua kan. Iya perempuan semua. Abis itu kita lewatin lah gate 1. Capek-capek. Kan emang tuh. Ya gitu kan. Lanjut. Abis itu kita lewat gate 1. Terus itu kan sepi ya. Ini serius loh, ini harusnya serem loh, kok malah jadi lucu. Ini sebenarnya nggak serem-serem banget kok. Jadi kalian jangan menaruh harapan ekspektasi yang besar gitu kalau ceritanya Iya, bakal serem ya. Iya, udah cerita dulu deh. Tadi enggak selesai ceritanya. Jadi lewat gate 1, kalau kita kan mungkin manusia itu ada jam-jam kita. Ngerti gimana bilangnya? Kayak jam rame setan gitu. Enggak. Kita tuh bisa anggap deh kita tuh pulang yang Oh, jam-jam malam. rame kita tuh jam 4 sore misalnya kan tuh macet Oh. tuh. Itu kan berisik ya. Berisik. Terus itu tuh kan kebetulan aku pulangnya malam lewat dari jam 12-an jam setengah satuan gitu. Itu tuh malah aku tuh denger kayak itu tuh juga lagi rame gitu. Jadi kayak itu tuh keadaan lagi rame padahal kan itu cuma ada aku bertiga aja gitu. Dia satu motor doang, paham sih maksudnya? Kalau nggak ngerti mending kita skip aja. Iya boleh di skip aja. Oh iya, serem banget ya Pan ya?
Makanya harus ngerti. Jadi Merinding Jun. Nggak, Kak, lanjut aja. pokoknya tuh kayak ini padahal kita tuh cuma bertiga, tapi Cuma aku satu tuh motor doang. dengernya tuh kayak kita tuh lagi rame gitu. Banyak motor Kayak lewat orang gitu ya. teriak-teriak gitu. Teriak-teriak Aneh kayak orang ngomong-ngomong gitu dah pokoknya Iya, kayak manusia, cuman itu nggak ada orang gitu suaranya. Ngerti Ya nggak sih? kayak ibaratnya lo dengar. Itu jamnya dia deh pokoknya, jamnya mereka keluar Mungkin gitu. dia pada mau nyari makan kan. Iya itu dia. Terus aku salah. Terus tau nggak? Ternyata gate satunya ketutup. Jadi aku muter lagi lewat gate 2. Nah gitu aja. Bagus nggak cerita aku? Bagus banget sih. Biar teman-teman yang nonton aja yang menilai lah. Dan terus apa lagi ya? Kita ngomong apa lagi ya? Kayak kita udah banyak ngomong nggak sih? Kita udah terlalu banyak ngomong sih Jon. Iya. Ya, Ada apa lagi jangan Bang? Masih ngomong. ada hal-hal yang Apa ya? kaitan kepo tentang kita berdua sebagai narasumber. Nggak ada sih. Podcast ini. Nggak ada sih. Kehidupan gua di Iya. perkuliahan atau Pengalaman apa. mungkin Boleh. pengalaman. Boleh? Pengalaman Boleh. apa Kak Jun? Enggak usah kali ya. Kalau Ajun jujur pengalaman lebih banyak sih pasti. Apalagi kalau masalah. Pengalaman hidupnya banyak ya? Aduh. Banyak banget. Apalagi kalau sekjen. Lempar balik. Sih gua. Pengalamannya kurang. Kurang pengalaman. Tapi emang gue jujur kita kan baru 1 semester berarti kan kuliah offline ya. Apalagi semester depan tuh angkatan Iya, kita nggak bakal PMGD ngerasain kan. lagi nggak sih PMGD offline. itu online full 1 semester. Itu gue sebenarnya plus minus sih. Maksudnya plusnya ya kita bisa definisi nilai gitu dengan ya ibaratnya nambah pengalaman lah di dunia kayak gitu. Cuman minusnya tuh kayak kita jadi 1 semester doang berarti. Yang bener-bener onsite Iya, kita offline. rasain tuh semester ini nggak sih? Iya, Jadinya sini doang. Ini semester aja 5. bukan full onsite tapi hybrid kan yang kita Iya, rasain. bener. Semester 7 udah magang. Wah, iya lagi. Apalagi kalau yang semester 8 ngambil magang 1 tahun kan. Udah ini benar-benar terakhir sih. Jadi kita nggak bakal ketemu lagi loh. Jadi kayak ada tisu nggak? Gak usah, makanya gue gak pakai apa. Ya sedih lah, jujur sedih. Kayak ya semester ini terakhir bener-bener lah. Kita nggak ada kuliah kayak gini lagi. Terus harapannya apa deh? Kan kalian juga kayak kalian tuh pasti punya ini nggak sih, punya harapan buat kampus Buat kampus. Buat kampus. atau buat apa kayak harapan atau Buat harapan Telkom nih, buat Telkom harapan kedepannya. boleh apa? Jon lah kalau masalah harapan Jon kayaknya lebih. Gue banyak berharap emang. Kalau buat kalau buat kampus ini tuh paling kayak ini sih fasilitas parkirnya yang depan FIT itu tolonglah kalau Emang kenapa? Bagus-bagus aja deh Pesa. enggak sih menurut gua kadang kalau gua datang udah sempit banget tuh parkiran. Gua pernah waktu datang mau belok disuruh satpamnya ke parkiran yang sebelah. Gua kan males ya kalau sebelah harus jalan dulu lah nyari. Apalagi kalau yang kosongnya di pojok banget gitu. Iya bener-bener. Terus paling sama buat ini sih kita kan sebagai mahasiswa pasti kadang ada asem gitu kan. Terus pengen Pengen ngerokok gitu. Kita kan bingung ya, masih harus keluar dulu gitu. Iya. Karena di sini kan memang benar-benar nggak bisa buat ngerokok. Bagus Iya dong. Tapi kalian berharapnya biar bisa gitu. Bagus sih sebenarnya kampus Telkom tuh kan terkenal kampus hijau kan di Bandung tuh. Mungkin ya bisa dihitung jari lah kampus-kampus yang nggak bisa anti asap rokok lah di dalam itu bagus menurut gue kayak kebersihannya bagus. Cuman maksud gue mungkin bisa dibikin smoking area gitu. Boleh. Di Iya, area kayak gitu tertentu. sih. Jadi mahasiswa nih nggak kan mungkin ada aja ya gue nggak tahu lah ya ada yang curi-curi suka ngerokok atau gimana gue nggak tahu lah. Cuman ya Nakal banget sih itu. ya, Nakal kalau banget misalnya sih itu. dibuat smoking area kan kayaknya lebih enak lah gitu. Harapannya Kak Topan juga sama. Sama gitu juga kan. Tapi ntar dulu, tapi emangnya Telkom tuh kampus hijau ya? Kampus hijau. Bukannya merah? Kan merah semua. Merah warnanya kan hijau ini maksudnya yang hijau yang dimaksud nih Kak Intan. Mohon maaf nih. Hijau yang dimaksud itu kayak lingkungannya bersih gitu, bersih. Tapi emang bersih sih. Lu kemana-mana tuh terus juga sejuk gitu kan. Telkom. Selain smoking area lu berharap apa lagi Pan buat Telkom ini? Gue gak ada harapan sih karena gak ada capek untuk berharap sebenarnya. Berarti nggak boleh berharap. Jangan berharap. Berharap boleh sebenarnya. Tapi jangan terlalu tinggi juga. Cuman coba dilanjut ke Kak Jon. pertanyaan berikutnya. Ini kita masih ngomongin harapan terus sampai kamu jawab. Oh gitu, masih tentang harapan nih. Ya udah sih kalau buat Telkom itu aja sih. Kalau buat Telkom ya. Kalau harapan buat ini, buat Himatredia kan kakaknya ini kan himpunan kan? Ada. Banyak sih harapan buat Himatredia.
sebenarnya harapannya tuh hasil dari evaluasi kita sih, hasil dari evaluasi kabinet kita lah gitu. Yang pasti yang paling utama harapan gua buat teman-teman angkatan 21, angkatan 22 sampai seterusnya nanti, semoga kalian tuh bisa ngelanjutin budaya-budaya lah, budaya-budaya yang udah dijalanin dari alumni-alumni kita. Terus yang kedua masalah cinta prodi juga gitu. Gimana juga kalian bisa, ya contoh yang sepele-sepele aja lah, kayak ikutin acara gitu. Gimana biar kalian nih mau kontribusi gitu ikut acara acara yang Himat Radio buat gitu. Dan yang terakhir, gimana harapan gue semoga teman-teman yang lanjutin Himat Radio ini bisa jauh lebih baik dari kita. Amin. Karena ya harapan dari sebenarnya kunci kesuksesan kabinet itu menurut gue ya, kita bisa menciptakan kader-kader yang lebih bagus dari kita sih, itu menurut gue. Betul. Kalau Kak gimana Jon? Jon, lo kan anak kaderisasi nih. Kalau dari kaderisasi nih, kalau dari Jadi gua 3 pilar sendiri, kaderisasi tuh. gua udah hafal nih, gua sebutin sekarang lo gimana. Aduh. Jadi harapan buat dari gua buat Himat Radio ini tuh, yang pertama semoga kedepannya semisal ada acara-acara onset atau apa lebih dipermudah urusannya dan segala apa ya, kayak kepanitiaannya dipermudah kan. Kalau dari kita kan nyari staff aja susah gitu. Terus apalagi buat nanti acara Himat Radio sendiri nyari panitia juga susah juga gitu kan. Nah, semoga kedepannya lebih mudah, terus lebih baik lagi buat apa ya, buat merangkul, saling merangkul lah intinya, saling kompak di Himat Radio ini. Itu sih. Solid lah ya. Solid. Ya ibaratnya kayak ya budaya kita gitu kan, kita independen itu ya kita kemana-mana harus bareng gitu. Ibaratnya satu komando, satu suara. Jadi nggak bisa aneh-aneh lah. Ya. Dan mungkin semoga di FIT ini benar-benar ada Golden Can FIT juga. Semoga. Karena bukan merah, bukan hijau. This is Golden Spartan. Buat yang nanti mau Kayak buat Telkom sih Jon. Ini buat Telkom tuh apa? Tadi gue tambahan juga, lupa gue. Masalah perizinan tuh yang tadi lu bilang. Iya kan gimana ya, ibaratnya ormawa-ormawa nih yang gue lihat di Telkom nih kita kayak sulit untuk ngelakuin acara lah, ngadain acara gitu-gitu, kayak di sama kemahasiswaan FIT entah itu dari mau pusat juga, kayak mereka nih belum mau ngewadahin kita gitu, kayak ormawa nih mungkin dipandangnya belum terlalu gimana mungkin ya. Mungkin karena ini kali ya, apa, habis online terus ke onsite. Harusnya kan kita juga transisi, cuman mereka juga harusnya bisa ngertiin ya. Transisi kita kan juga udah berusaha juga mencoba buat terbaik lah, bikin acara yang bagus, kayak semisal didukung lah harusnya. Contoh aja buat Times ini, gue sendiri yang ngerasain sih sebenarnya dari Times ini kan acara yang bener-bener apa ya, mengenalin mahasiswa baru ke prodi kan, bukan semena-mena kita bikin acara ospek atau apa gitu kan. Ini acara yang benar-benar ngenalin maba ke prodi, terus bikin kader-kader baru gitu kan. Nah, ospek kita juga bukan kayak ospek dulu kan, kita juga udah nggak ada lah yang namanya kekerasan dan perpeloncoan lah, udah nggak kayak gitu lagi gitu. Kita lebih ya itu baik lagi yang gue bilang, cinta prodi. Kita mau nerapin itu ke mereka biar ada kader-kader baru lah. Nah ya, yang lebih baik. Kita aja tujuannya mengenalkan ke lingkungan FIT, tapi acaranya sendiri bukan di FIT, itu kan agak aneh sebenarnya. Nah itu sih, tolong kemahasiswaan. Sebenarnya itu udah pernah gue jelasin sih Pan buat kayak gitu, cuman ya dapetnya di situ ya udah lah ya. Udah lewat juga ya. Yang berjalan dengan lancar lah, acara juga berjalan lancar semuanya. Maps juga di pertama kali tuh Maps tuh diadain di GSG kan. Biasanya kita adain di aula selalu, sampai senior-senior tuh pada nanya ke gue, kenapa Pan kok diadainnya di GSG gitu, sedangkan kan di aula kayak lebih bagus. Ya itu karena sekali lagi masalah perizinan gitu. Itu Kak Intan. Jadi itu harapannya. Itu harapannya sih. Banyak lah harapan. Kalau ngomongin harapan tuh nggak ada habisnya. Kalau dari Kak Intan sendiri harapannya apa? Nanti nggak habis podcast. Oh iya. Coba sekali. Terakhir harapan Kak Intan di Himat Radio deh. Apa ya? Kan sebagai PSDM kan 6 atas harusnya ada sih.
Kayaknya udah mewakilkan sih ya. Maksudnya omongan dari gue sama John sih itu udah ya ibaratnya udah mencakup Semua semuanya ya. sih. Pasti ya lebih baik lah pasti kan Intan kan pengennya Semoga PSDM lebih baik gitu ya. Iya. Itu template banget gak sih? Semoga lebih baik, semoga lebih baik, semoga lebih baik gitu ya. Tapi emang bener gak sih? Emang semoga lebih baik? Ya iyalah kan namanya juga harapan. Masa semoga lebih buruk kan nggak ada. Ya, itu enggak banget sih. Terus apa lagi ya? Kan nggak ada gitu lagi mau ngomongin apa-apa. Udah sih. Udah cukup ya? Kayaknya udah terlalu lama juga kita duduk di Terlalu sini. banyak ngomong juga. Kayaknya yang nonton juga kayak bosen gak sih? Nanti yang nonton nggak boleh di skip ya, nggak boleh juga cuma nonton setengah. Pokoknya nanti setiap ketemu orang aku tanya nonton nggak terus aku tanya apa aja isi podcast yang kita bahas. Pokoknya nggak boleh nonton setengah. Paling yang di skip yang bagian cerita Intan tadi sih. Jangan dong. Karena kan bete kan, serem enggak? Yaudah, Seremnya nggak juga apa. cengtrinya doang itu. Kayak apa? Iya kayak Tapi itu enggak dari Hotel Telkom kan? Enggak dong. Enggak lah. Kalau Kak Jon emang dari Hotel Telkom? dari Hotel Telkom. Tapi pernah John staycation di Hotel Telkom? Pernah Jujur aja kepikiran Jon. sih. Oh, Pernah pernah. Pikiran. Sebenarnya maksudnya bukan sama cewek atau apa, Oh. nyoba sendiri Nyoba gitu. sendiri, ya. Gimana sih rasanya gitu. Ada kan kita juga masing-masing punya waktu, pengen punya waktu buat sendiri. Iya, me time. Ya itulah staycation tuh kayak gitu. Emang iya, Pan? Iya. Udah deh segitu aja. Mungkin podcast kita kali ini berhenti sampai sini dulu. Nanti kita bisa lanjutnya kapan-kapan lagi ya kalau misalnya ada lain waktu. Semoga. Iya. Boleh. Terus buat teman-teman makasih udah nonton. Ingat nontonnya jangan setengah-setengah. Pokoknya harus sampai habis. Kasian juga kameramen yang udah memfilmin kita masa Anda harus dihargain tahu kominfonya. Jadi kalian menghargai dengan cara kalian harus menonton semuanya. Terus hargai juga kita udah ngobrol di sini capek-capek harus dihargai pokoknya dengan cara menonton. Bener kan? Bener kan? Tapi? Ini pemaksaan untuk menonton sih sebenarnya dari hostnya. Oke, sekian dari podcast Himatredia kali ini. Sampai jumpa di podcast Himatredia selanjutnya. Makasih udah nonton ya semuanya. Stay Stay bold. stay gold. Annyeong.